Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang isomer kompleks. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, akan tetapi memiliki penataan struktur yang berbeda. Tidak hanya dalam senyawa-senyawa organik, senyawa kompleks juga mengalami isomerisasi. Banyak senyawa koordinasi dengan struktur atau rumus kimia yang cukup rumit. Selain itu, bervariasinya jenis ikatan dan struktur geometrisnya yang mungkin terbentuk memungkinkan banyaknya jenis isomer yang berbeda dalam senyawaan kompleks. Selanjutnya ada jenis-jenis isomer kompleks. Yang pertama, isomer geometris. Isomer geometrik yang kadang-kadang juga disebut sebagai isomer cis-trans disebabkan oleh perbedaan letak atom atau gugus atom dalam ruang. Pada senyawa kompleks, isomer semacam ini terjadi pada kompleks dengan struktur dua substituen atau dua macam ligan. Substituen dapat berada pada posisi yang bersebelahan atau berseberangan satu sama lain. Jika gugus substituen letaknya bersebelahan, maka isomer tersebut merupakan isomer cis. Sebaliknya, jika substituen berseberangan satu sama lain, isomer yang terjadi merupakan isomer trans. Contoh isomer geometris pada segi empat planar seperti yang terjadi pada kompleks PTNH3 2 kali Cl2. Yang kedua ada isomer optis. Isomer optis adalah isomer yang dicirikan dari perbedaan arah pemutaran bidang polarisasi cahaya. Senyawa yang memutar bidang polarisasi cahaya dikatakan sebagai senyawa optis aktif. Isomer yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya ke arah kanan atau searah jarum jam disebut dextro. Sebaliknya, isomer dari senyawa yang sama dan memutar bidang polarisasi ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam disebut levo. Contohnya pada kompleks COEN 2 kali Cl2+ yang memiliki bentuk isomer geometris cis dan trans. Bentuk isomer cis sendiri dari kompleks beraktif secara optis dan memiliki isomer D dan I. Salah satu isomer yang tidak aktif secara optis atau dalam hal ini isomer trans dari kompleks CON2 2 kali Cl2+ disebut sebagai bentuk meso dari kompleks. Yang ketiga, ada isomer-isomer lain, yaitu ada isomer ionisasi. Isomer jenis ini dia menunjukkan isomer-isomer dari suatu kompleks yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion yang berbeda. Misalnya kompleks CONH3 5 kali BrSO4 yang berwarna merah violet. Suatu larutan berair dari kompleks ini akan menghasilkan endapan putih BaSO4 dengan larutan BaCl2 yang memastikan adanya ion SO4 2 negatif bebas. Sebaliknya, CONH3 5 kali SO4 Br berwarna merah. Larutan ini kompleks, tidak memberikan hasil positif terhadap uji sulfat dengan BaCl2. Larutan akan memberikan endapan AgBr berwarna krim dengan AgNO3 yang memastikan adanya ion Br- bebas. Berarti pada kompleks CONH3 5 kali BrSO4 dilepaskan ion SO4 2-, sedangkan kompleks CONH3 5 kali SO4Br melepaskan Br-. Karena memiliki rumus komposisi kimia yang sama, tetapi jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion yang berbeda. Kedua kompleks tersebut dikatakan merupakan isomer ionisasi. Yang kedua ada isomer koordinasi. Suatu senyawa kompleks dapat memiliki isomer koordinasi jika senyawa kompleks tersebut terbentuk dari ion positif dan negatif yang keduanya merupakan ion kompleks. Dengan kata lain, senyawa kompleks yang terbentuk dari kation dan anion yang merupakan ion kompleks dapat membentuk isomer koordinasi. Isomerisasi dapat terjadi melalui pertukaran sebagian atau seluruh ligannya. Contoh senyawa kompleks yang memiliki isomer koordinasi adalah ada CONH3 6 kali 3+, CrCN6 kali 3- yang akan membentuk isomer CrNH3 6 kali 3+, COCN6 kali 3-. Yang ketiga ada isomer ikatan. Sejumlah senyawa kompleks memiliki ligan yang merupakan ligan ambidentat. Karena ligan semacam ini memiliki lebih dari satu atom yang dapat menyumbangkan pasangan elektron bebas dalam pembentukan ikatan, maka logam pusat dapat terikat dengan atom yang berbeda pada ligan tersebut. Oleh karena itu, terbentuklah isomer ikatan. Selanjutnya ada tata nama senyawa kompleks. Ada dua cara penamaan senyawa
senyawa kompleks. Yang pertama, berdasarkan nama dan jumlah ligan serta nama atom pusat beserta tingkat oksidasinya. Contohnya ada NH4 3 kali CuCl5 atau amonium pentaklorocuprat 2. Yang kedua, berdasarkan nama dan jumlah ligan, nama atom pusat serta muatan dari kompleks yang ada. Contohnya ada NH4 3 kali CuCl5 atau amonium pentaklorocuprat 3-. Senyawa kompleks netral ditulis dalam satu kata, diawali dengan jumlah dan nama ligan, kemudian nama logam dan biloksnya dalam tanda kurung. Apabila biloks logam 0, maka setelah nama logam tidak ditulis atau 0. Contohnya CONH3 3 kali, NO2 3 kali, atau triamin trinitri kobalt 3. Selanjutnya ada senyawa kompleks berisomer, ditambah awalan atau ditulis miring yang menyatakan isomer yang ada, misalnya cis, trans, bak, mer, dan lain-lain. Contohnya ada cis CONH3 4 kali Cl2 NO3 atau cis tetramin diklorokobalt 3 nitrat. Nah, ion positif atau kation disebut terlebih dahulu, baru diikuti dengan ion negatif atau anion. Hal ini juga berlaku untuk garam sederhana, contohnya diamin silver 1 klor atau AgNH2 kali Cl. Selanjutnya, senyawa kompleks ionik diawali dengan jumlah dan nama ligan, kemudian nama logam dan biloksnya dalam tanda kurung. Apabila kompleks anionik, maka nama logam diakhiri dengan K. Contohnya K3CuCl5. Selanjutnya ada senyawa kompleks polimer, diawali dengan kata katena poli, diikuti dengan satuan berulang atau monomer yang terdiri atas atom pusat dengan ligan, terminal, dan nama ligan jembatan atau dengan tanda mu dalam kurung kotak. Contohnya ada ZnCl2NH3n. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan senyawa kompleks memiliki isomer. Senyawa atau ion kompleks dapat memiliki isomer terutama disebabkan oleh perbedaan distribusi ligan di dalam atau di luar bola koordinasi. Kemudian ada perbedaan distribusi ligan pada dua atau lebih atom pusat. Selanjutnya ada pentingnya isomer kimia. Seperti disebutkan sebelumnya, isomer dari molekul yang sama memiliki potensi untuk memiliki sifat fisik atau kimia yang berbeda. Nah, perbedaan ini dapat memiliki beberapa implikasi penting. Mari kita lihat terutama pada kasus isomer optik. Kedua isomer yang mungkin juga bisa disebut sebagai enantiomer satu sama lain. Misalnya, enantiomer dengan sifat yang berbeda adalah bahwa senyawa karbon dalam bentuk R ditemukan dalam daun mint dan merupakan penyumbang bau atau aroma. Namun, dalam bentuk S ditemukan dalam biji intan dan memiliki bau yang sangat berbeda hanya karena beda isomer. Ada juga yang tak begitu mencolok. Contohnya yang paling terkenal adalah thalidomid. Obat ini diresepkan pada tahun 1950-an dan 60-an untuk mengobati morning sickness pada ibu hamil. Namun, tidak diketahui kemudian adalah bahwa S-enantiomer bisa diubah dalam tubuh menjadi senyawa yang menyebabkan deformitas pada embrio. Dua enantiomer juga tidak bisa diterima dalam tubuh, yang berarti bahwa bahkan jika hanya R-enantiomer dapat diisolasi, masih akan menghasilkan efek yang sama. Ini menekankan pentingnya menguji semua efek obat yang dibuat dari isomer optik dan merupakan bagian dari alasan mengapa penelitian farmasi harus melalui tes yang sangat ketat supaya memastikan bahwa mereka aman. Sekian video penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.